Wah, ada Ustazah. Kebetulan lagi bingung dengan materi IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Dani? Ini Ustazah. Besok kami akan belajar IPA, saya belum paham dengan sumber energi. Duduk, Dani. Jangan buru-buru. Terima kasih Ustazah. Indah sekali pemandangan di sini kan, Dani? Coba perhatikan sekelilingmu. Benar Ustazah. Ada cahaya walaupun tidak ada matahari. Dani tahu kan dari mana sumber cahaya ini? Dari penerangan listrik Ustazah. Dari pertanyaan saya tadi, kita sudah mempelajari sumber energi panas. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain seperti yang kamu sebutkan tadi, listrik, matahari, api, dan gesekan antara dua benda. Tahu tidak, Dani, apa sumber energi panas paling utama di bumi? Matahari Ustazah. Benar sekali, matahari. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Sekarang, tahu tidak apa manfaat matahari bagi makhluk hidup? Untuk mengeringkan pakaian, fotosintesis dan lain-lain Ustazah. Anak pintar, sekarang apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan tumbuhan hijau daun dengan memanfaatkan cahaya matahari. Bagus sekali jawabanmu. Nah, kalau listrik, apa manfaatnya untuk manusia? Listrik, selain dimanfaatkan untuk penerangan, juga dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Seperti untuk menyetrika, dan lain-lain. Perlu dan dipahami bahwa panas disebut juga kalor. Energi panas yang diserap oleh suatu benda dapat mengubah suhu benda tersebut. Dani bisa sebutkan tidak apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang masak air Ustazah. Jika air dimasak lama, maka makin lama makin panas, sehingga air di panci akan makin berkurang, bahkan habis. Bagus sekali jawabanmu. Dengan demikian, Dani sudah ketahui bahwa energi panas dapat merubah wujud benda. Contoh lain perubahan wujud benda disebabkan oleh panas adalah es batu. Es batu jika diletakkan di atas piring, lama-kelamaan akan mencair. Lalu, besaran apa yang dapat menentukan tingkat atau derajat panas suatu benda, Dani? Suhu atau temperatur, Ustazah. 100. Kalau alat pengukur suhu apa, Dani? Termometer. Wow, bagus sekali. Satuan suhu yang sering digunakan adalah derajat Celcius. Ilmuwan pertama kali yang membuat termometer adalah Galileo Galilei pada tahun 1592. Termometer ini disebut termometer udara atau termoskop. Coba ulangi, Dani, siapa yang membuat termometer pertama kali dan tahun berapa? Ayo. Galileo Galilei Ustazah. Tahun 1592. Pintar. Tapi perlu Dani pahami bahwa pembuatan termometer tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1714, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang sesuai dengan namanya yang disebut dengan Fahrenheit. Kelebihannya mengembang dan memuai secara teratur, tidak membasahi dinding kaca, mengkilat seperti perang, peka terhadap perubahan suhu, dan dapat mengukur suhu minus 40 derajat sampai 360 derajat Celcius. Bukan hanya dua ilmuwan itu, Dani, yang membuat termometer. Masih ada satu ilmuwan lagi dari Swedia yang bernama Andreas Celsius yang membuat termometer pada tahun 1742.
Sebagai tambahan pengetahuan, ada beberapa jenis termometer yang harus Dani ketahui. Pertama, termometer digital, suhu langsung ditunjukkan dengan angka. Kedua, termometer resistensi, yaitu cairan mengalir melalui kawat platina untuk mengukur suhu. Ketiga, termometer inframerah. Di antara ketiga termometer itu yang mana yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh Ustazah? Pertanyaan yang bagus sekali, Dani. Untuk mengukur suhu tubuh, termometer yang digunakan adalah termometer digital. Sedangkan termometer resistensi ini biasanya digunakan untuk bidang otomatisasi. Bagaimana, Dani? Masih ada pertanyaan? Sudah jelas Ustazah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan Dani berdiri. Berikan soal buat teman-teman di grup. Baik Ustazah. Teman-teman, pesan Ustazah. Tulis soal dan jawabannya ya. Nomor 1. Tulislah secara ringkas sejarah pembuatan dari termometer. Nomor 2. Sebutkan 4 sumber energi panas. Selamat bekerja. Untuk pertemuan kita kali ini cukup, Dani. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sampai jumpa lagi teman-teman.